Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu basyirul mu'minina liya'maluna sholihati annalum ajrun kabira. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam ya, sehingga pada kesempatan yang baik ini bisa melangkahkan kaki untuk tholabul ilmi. Barang siapa yang berangkat dari rumahnya untuk tholabul ilmi, maka itu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, juga kepada kita sebagai umat yang selalu melaksanakan risalahnya, ajalnya sampai akhir zaman. Sebelumnya gimana kabarnya hari ini? Masih dalam sehat? Alhamdulillah masih sehat, masih beriman, masih beriman, alhamdulillah ya, masih istiqomah ya, alhamdulillah ya, dengan kita masih beriman kepada Allah ya, dan masih bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini merupakan bentuk ketakwaan dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Hadis juga sampaikan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, bacalah Al-Quran maka akan datang di yaumil akhir, memberikan syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang rajin membacanya. Alhamdulillah di kesempatan ini kita masih istiqomah ya. Semoga amal ibadah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini murojaahnya surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq halaman ke 597 ya, halaman 597. Sudah semuanya ketemu? Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram.
alladzi 'allama bil qalam alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatagha kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Alhamdulillah ya sujud lah. Alhamdulillah di surat Al-Alaq ya. Jadi di sini ada sujud tilawah ya, sujud. Jadi diharuskan, disunahkan ya untuk melaksanakan sujud tilawah ya. Akhir ayat walaupun pada kondisi melaksanakan sholat berjamaah pun ya disunahkan juga untuk sujud ya. Itu alangkah menyunahnya gitu kan. Karena ini bentuk merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kalau orang yang mungkin belum ini mah ada apa gitu kan. Jadi ya ini bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sujud ya, tidak sombong ya gitu kan. Orang yang sujud tidak sombong, berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut pasti melaksanakan gitu kan. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsanil hawa. Itu kan di surat An-Nazi'at. Jadi orang yang takut itu dan tidak mengutamakan kehidupan dunia, fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya. Ada orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia, fa inna jahim hiyal ma'wa. Neraka jahim ya, tempat nerakanya. Jadi orang-orang yang sibuk dunia gitu kan, baik dalam segala hal ya. Ada ya Pak, tapi apa ya? Nah, apa mang seundak-undak dunia namanya. Sudah relax ya.
Itu. Ya jadi khawatir kade. Ya. Parasit kade nya. Geus dapat di dunia lagi. Ya. Sibuknya parasitnya kadang-kadang terasa kalau kerja jauh, aduh kadang sholat di jalan ya, aduh salam jumpa juga sholat di jalan. Ya, saya merasakan dulu kerja teh jauh, ya ampun ya Allah di soreang. Aduh, maghrib teh sholat jangan sholat di jalan saya kemarin teh ya. Jadi ya betul Pak gitu kan. Jadi kadang-kadang segala aktivitas ukhrawi teh udah ya. Saya merasa syukur alhamdulillah di masa tua gitu kan, udah setengah abad gitu kan. Jadi dulu ya menggulung-gulung kimia kotor so pulang. Ya, alhamdulillah ya di masa akhir hidup nikmat gitu ya, banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Aduh, mereka meninggal teh udah siap gitu. Ya siap-siap ya. Ya banyak siap gitu. Dipanggil ke Allah ya harus siap ya. Ya udah masa-masa setengah abad ke atas harus siap ya, dan harus mempersiapkan gitu kan, harus mempersiapkan diri untuk bekal yaumil akhir ya gitu kan. Maka tadi ya mudah-mudahan ya, Al-Qur'an ini memberikan dan datang gitu kan. Syafi'an li ashabihi, akan datang kepada kita bagi orang-orang yang rajin membacanya dengan komunikasinya dengan Allah yakin dan benar. Karena baca Quran ini merupakan kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini masih membahas tentang al-izlaq ya, masih al-izlaq di huruf lam ya. Huruf lam ya. Huruf lam adalah huruf yang menggerakkan semua lidah ya, lidah ya, lama ya. Semua lidah dan bertemu dengan ujung langit-langit. La ya, huruf lam, huruf la li lu ya. Dan sifat lam ini memiliki 6 sifat ya. Punya sifat-sifat yang harus ya dipahami oleh kita. Yang sifat pertama adalah sifat al-jahru ya, sifat al-jahru, sifat jelas la ya, gitu kan, yang la. Nah, jadi semuanya hampir semua huruf itu mengandung al-istifal, al-infita. Jadi tidak boleh ngosom ya, harus jelas al-jaufnya. Jadi fungsi al-jaufnya ada ya, gitu. Al-lisannya atau al-halqunya ada, al-lisannya ada, itu kan. Terus al-khaisumnya ada gitu kan. Nah, apa yang mungkin tadi sedikit disampaikan, ada satu pertanyaan di jamaah seperti Pak Muhaimin, Ustaz, dong kok beda-beda ada 2 sampai 3. Tidak beda ya. Ranknya antara 2 sampai 3 itu kan. Dan dong ini yang penting jangan 1. Nah, min qablik. Nah, ini banyak yang min qablik. Nah, kalau begitu belum karena kan yang masuk kepada makharijul huruf, tempat keluarnya huruf ada 5. 1 ada al-jauf, ada al-halqu, ada al-lisani, ada as-safatain dan al-khaisum. Nah, ini yang masuk al-khaisumnya. Al-khaisum kan yang dibagi 7 itu, baik iklab, ikhfa, idgham biguna. Itu huruf-huruf yang ada di artinya rongga hidung. Ya, jadi kita argumen penting mah min qabli. Kalau belum cobain min, kalau 1 ketukan bisa, min bisa, min. Tapi kalau 2 min mati, Pak. Kalau udah 2 ketukan udah mati dia, kan? Kalau masih 1 masih ada ipa. Min kok min enggak ada. Jadi dia belum sempurna gitu kan secara aturan. Jadi dia belum masuk ke al-khaisum. Artinya belum masuk ke rongga hidung. Mana rongga hidungnya? Enggak ada. Nah, kalau belum ada artinya belum sempurna mahrajnya. Itu aja. Apa ukurannya 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Sebetulnya pakai 1 harokat pun enggak berdosa dia. Innaladina apakah artinya robah? Enggak berubah artinya mah. Inna sesungguhnya ada apa? Inna sesungguhnya. Inna anggap sesungguhnya. Enggak berubah gitu dalam sisi makna. Makanya orang kadang ikhfa idgham enggak
kurang dipakai. Tapi dia karena dia belum mempelajari mungkin tahsin, ya, jadi dia belum masuk ke makhraj gitu kan. Karena kan kalau orang yang belajar tahsin pasti nyebutkan ta juga, pasti ada hamasnya Pak. Bukan oh ini mah pasantren, dah pasantren ai belum belajar tahsin tapi masih tak bukan ta gitu kan. Nah kalau tak apakah salah? Tidak salah, nggak salah. Itu muka nggak salah, tapi belum sempurna aja gitu kan. Jadi sifat yang dimiliki oleh setiap huruf itu kan antara 5 sampai ke 7 belum masuk gitu. Artinya belum sempurna gitu aja gitu kan. Jadi oh ini mah belum sempurna aja gitu. Jadi belum instruksi hak tilawatinya belum. Jadi yaitu yang menjadikan acuan. Maka ya yuk kita sama-sama untuk mengupgrade gitu kan. Ada mana keasliannya huruf? Nah, seperti K itu kan ada huruf syidahnya, ada huruf hamasnya, ada istifalnya, itu ada invitanya, ada huruf qalqalahnya. Nah, ke-6 sifat itu yuk masukkan gitu, akan sempurna bacaannya gitu kan. Kita berharap bacaan itu lebih sempurna. Wal hasanatu bi asri amsa, dia mendapatkan 10 kebaikan. Jadi ukuran dengung 2 mau 3 memang ranknya 2 sampai 3 ketukan gitu kan. Yang penting dia masuk ke ranknya itu ya, dan ada al khaysyumnya gitu, ada rongga hidungnya gitu kan. Nah, di lam nanti kembali ke lam memiliki sifat 6 sifat, baik al jahru jelas ya, la-nya tadi ya jangan sampai ke ngosom lah gitu. Jadi gunakannya apa invitahnya itu kan. Yang 2 ya atawasud pertengahan ya itu kan. Karena di jari itu juga memiliki sifat kebalikannya gitu kan. Yang ketiga ada istifal ya, sifat yang menurun. Jadi la ya. Jadi harus ada menurunnya la itu kan, jangan la jadi ada ke bawah ya, karena huruf la ya. Yang keempat invita artinya terbuka, terpisah ya. Yang antara lidah dengan langit harus terpisah, la ya, turun ya. La benda. Jangan kembali kepada semua juga harus ada mengandung al jaufnya ya. Kalau udah ke fathah a ya harus terbuka, terpisah. Ada invitanya ya kan. Itu belum masuk gitu kan. Mana invitanya, mana istifalnya gitu kan. Itu kan belum masuk. Negara ya mah belum masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu udah masuk semuanya. Sifat-sifat itu masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Asal baca itu belum sempurna ya. Gitu. Yang lebih patahnya yang nyebut athim gitu kan, berdosa gitu kan kalau bacanya salah gitu kan. Makanya perlu itu baik pengucapan makhraj, panjang pendeknya gitu kan, itu harus betul-betul ya dipahami gitu kan. Karena hurufnya salah artinya tatanan makna pun salah gitu kan. Panjang madnya salah juga salah gitu kan ya. Ya contoh seperti yang pernah seperti al-insan kan gitu kan, jelas kafuro gitu kan, orang-orang kafir kan, karena kafnya nggak mad, tapi kafuro hanya pakai mad aja, mad tabi'i itu kan air kafur yang disediakan di surga, minuman dalam arti kan bukan orang itu, hanya beda mad tabi'i. Ya jelas mad itu harus betul-betul dipakai mad tabi'inya. Mahronya apalagi mahronya itu kan ucapan qaf sama kaf juga kan di kul udah beda. Kul katakan kul makan. Nah itu jadi harus betul-betul gitu penempatannya, mahrojnya di mana. Nah itu makhrajnya itu harus betul-betul kita terus dipelajari ya. Karena ada invitanya terbuka, ada izlaq juga ya, artinya lancip ya, la ya. Itu lancip si lidah. La li lu. Dan yang keenam ada
ada sifat al-inhirab, ya, artinya miring, ya, itu. Jadi si huruf al-inhirab itu ada la, ada ra, ya. Kalau la miring ke bagian permukaan lidah, ya, la itu kan. Kalau ra, ya, miring ke punggung lidah, ra, la, itu masing-masing memiliki sifat al-inhirab, ya, itu. Itu materi di malam ini tentang al-izlaq huruf lam, la, ya. Tuh. Untuk ininya masih di al-alaq aja lah, ya, sampai membuka, ya, tidak begitu ini karena di setiap huruf memiliki sifat lam, ya. Oke. Kembali lagi di ayat yang ke-1 al-alaq, ya. Siap, langsung saja, ya, saya bacakan. Diulang kembali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, 1 2 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, iqa. Ya, ya, jangan ikra. Jadi si alif jelas, al halqunya a, i-nya ada, ya. I, ya, di bawah, ya. Nah, iqa. Nah, qafnya huruf qalqalah, huruf mantul, ya. Ada 5, ada ba, jim, dal, ta, qa. Nah, itu huruf yang mantul. Iqra, bukan iqra karena ra-nya ini, ya, depannya ada alif tapi si alifnya, ya, ada hamzah, ya, mati. Ya, beda dengan huruf-huruf mantobi yang lainnya harus mengandung sukun, baik wawu ataupun iya. Kalau di Quran Indonesia, kalau Quran Timur Tengah nggak ada sukunnya, ya, polos aja, itu, ya. Nah, kalau di alif ada sukun harus, kan huruf a, huruf al-halqu, a, iqra, nah, iqra, bis, ya, huruf ba, huruf syafatain, bis. Ya, huruf masuk ke sa, bis, bersih, ya, bis, sa, ya, za, so, ya. Mahrojnya sa 3 kan, yang semahroj sa, za, so. Nah, terus, ya, za, yang di za itu sa, bis, ya, bis. Jadi jangan bish, jangan bith. Nah, jadi bersih, bis, ya. Bagaimana cara mahrojnya? Yaitu ujung lidah bertemu dengan gigi seri tapi bagian ke bawahnya. Itu. Jadi yang agak itu gigi ya ke bawahnya. Jangan bukan gitu kan. Nanti kan keza. Nah, jadi udah za-nya sa, so, ya, so, ya, tinggal, ya, sama kan secara mahrojnya. Penempatan lidah, ujung lidah masuk ke bertemu dengan gigi seri tapi agak ke bawahnya, itu secara pengucapan makhraj. Bismi rabb, nah, ra, ya, huruf takrir. Ini ra juga, ya, secara sifat kan ada 7 yang paling banyak ra sifatnya. Mi, ya, mi, huruf mim, rabbikal, nah, masuk kepada lam, ya. Nah, apa hukumnya kal? Jadi harus ada hamasnya tadi, ya. Rabbikal. Ya, mau kal, jangan disalahkan, enggak salah, ya. Rabbikal. Oh, itu belum huruf apa? Belum hamas ka. Salah bacanya. Jangan, nanti protes dia. Ya. Siapa yang menyalahkan? Saya sampaikan Ustaz Asep tuh menyalahkan. Nah, ya kan udah jadi masalah. Tidak salah gitu. Ya, jadi rame, ya, dia salah, belum sempurna mahrojnya, itu kan, belum fasih, mengafasihkan. Kenapa? Sifatnya baru masuk semua, itu kan, ya, sifat purama, sifat, kan masing-masing memiliki sifat, ya, setiap orang memiliki sifat, ya, itu ada sifatnya pendiam, gitu kan. Nah, jadi memiliki setiap orang pasti
banyak sifat-sifatnya. Dan huruf pun sudah jelas kan, minimal 4 sampai 7. Gak ada yang 1 2 sifat, 3 nggak ada. Ya, 4 sampai rata-rata 5 ya. Jadi jelas kan. Jadi sifat huruf itu minimal 5 sampai ke 7 sifat. Nah, kal, jadi sifat hamasnya ada, syidahnya juga ada, infitahnya juga ada ya. Kal, nah lam tadi kal jelas kan kembali. Jadi makhrajnya adalah ya semua lidah bertemu dengan langit-langit atas ya. Apakah hukumnya kal ini alif lam samsiah gitu, alif lam samsiah. Secara apa? Secara huruf. Itu kan. Nah, apakah bisa disebut alif lam qamariyah? Bisa. Itu kan. Kenapa bisa? Kan jelas lamnya. Ya. Itu. Kal, ngapain yang disebutkan samsi dah nah samar lama. Ah ini ya bolehlah ya. Itu kan. Jadi boleh disebut alif lam samsiyah, boleh juga disebut alif lam qamariyah. Alif lam samsiyah berdasarkan huruf. Karena huruf alqan ada 14 ke alif lam qamariyah, 14 ke alif samsiyah. Lam ini masuk ke alif lam samsiyah hurufnya. Tapi secara makna, secara bacaan, kal, rabbikal, lam samar enggak? Lam ya samar enggak? Enggak kan? Samsi kan samar. Jelas lamnya gitu kan. Kalau jelas qamariyah gitu kan. Secara bacaan, secara ucapan bahwa ini alif lam qamariyah gitu. Tapi secara huruf alif lam samsiyah gitu kan. Dan jelas lamnya gitu kan. Ya monggolah jangan yang penting pengetahuan kita ya bisa samsiyah, bisa al-qamariyah. Samsi berdasarkan hurufnya lam masuk ke alif lam samsiyah, tapi bacanya jelas gitu kan. Ya jelas mah ya qamar gitu kan. Jelaskan bulan nampak dan kelihatan. Apa yang jelasnya? Lamnya gitu kan. Seperti khalaqal. Ya. Ya ayat yang kedua kan alladzi khalaqal. Kan lamnya jelas kan? Ya khalaqal alif lam qamariyah gitu. Ya, benar enggak? Gitu. Untuk membedakannya yang paling sederhana, yang paling mudah alif lam qamariyah sama sukun. Alif lam samsiyah sama tasdid. Itu cara sederhana, mudah gitu kan. Tuh. Ya. Ladzi itu mah madza, ladzi bukan lazi. Ya, rabbikal ladzi ya, awas hati-hati ya. Ladzi sama dengan sa ya, sa za. Ladzi khalaqa ya, khalaqa. Ya, jadi mulai ya si qalqalah jangan sampai tertunda ya. Khalaqa. Gitunya qalqalah kubro sana gitu kan. Yang anak lulu belajar dulu seperti gitu ya. Alladzi khalaqa. Qalqalah kubro. Sep cina gitu kan. Siap Ustaz cina gitu kan. Itu ya. Tapi iya gitu kan, dulu mana gitu di pesantren juga sama. Kolak, tapi mungkin sekarang udah mulai gimana ya, udah pada ngerti lah sekarang mah ya. Gitu. Kecuali yang mungkin masih kebahulaan lah gitu kan. Orang-orang tua yang masih lama gitu kan, walaupun masih qalqalahnya ada telat khalaqa nah gitu kan. Karena qalqalah kubro gitu kan. Nah, boleh antara kubro dan kubro tipis, yang cuman khalaqa gitu aja lah jadi pantulannya yang dibedakan gitu kan. Lain dengan al-lahab karena ada tasdid, yang tabbat yada bilahabi wa tab. Nah itu karena ada tasdid, tarik gitu kan. Tasdid jelas itu mah. Itu adanya tasdid gitu kan, khalaqa. Nah, nggak ada itu untuk perbedaannya. Karena khalaqa ngalir aja gitu kan. Gitu. Karena kalau kita di daurah yang mungkin timur tengah yang pembawaan tidak ada pemecahan antara
qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nggak ada gitu. Kalau tajwid yang dulu ada qalqalah sugro di tengah, qalqalah kubro di akhir. Nah itu. Untuk daurah tajwid yang baru yang dari ya Utsma yang dari Timur Tengah gitu kan, yang cetakan yang dari Arab itu tidak ada pembagian qalqalah sugro dan kubro, qalqalah aja gitu kan. Ya gitu. Karena kita ya ada karena qalqalah sugro dan kubro tetap aja harus kita akui. Ya, gitu. Jadi ada sugro dan kubro. Sugro di tengah dan kubro di akhir. Cara bacanya yang penting jangan ada jeda gitu aja lah ya gitu. Jadi kalau iqa kan sama qalqalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, mau dikubrokeun, dibesarkeun artinya ucapan pemantulannya gitu kan. Itu ya, tapi sebenarnya sih nggak ada perbedaan kalau kita ya pasti aja kalau udah dengar murotal Timur Tengah gitu kan. Ya, begitu Misai Rasid kan tidak ada perbedaan. Sama aja gitu kan. Ya, tetap kita juga harus menghargai ya Indonesia gitu kan secara bacaannya. Yang penting jangan dibedakan khalaq. Nah gitu aja. Lanjut ke ayat 2. Khalaqal insana min 'alaq. 1 2 3. Khalaqal insana min 'alaq. Kha tadi kha itu huruf al halku adnal halqi, artinya ada di atas tenggorokan. Kha sama gha. Kha ya, ini harus dilatih. Kha ada ngoroknya, ada getarannya. Kha sama gha. Khalaq ya, kalau lama kan biasa tadi materi pada malam ini lam ya yang memiliki sifat 6 sifat. Khalaqal ya qal, nah lam qamariyah ini gitu kan. Karena kenapa disebut qamar? Ada al, ada lamnya yang jelas gitu. Jadi lamnya yang jelas. Khalaqal nah di sini mulai masuk ya ke ikhfa ya. Apa yang tadi ditanyakan sama Pak Muhaimin, gimana dengungnya, rengnya silakan 2 sampai 3. Yang penting masuk al-khaysum, rongga hidungnya. Khalaqal boleh. Khalaqal insa. Sa-nya itu boleh ketiga. Ya, itu. Ya harus konsisten gitu kan. Nah, kalau mau 2 ambil 2 gitu ya. Sama dengan mad jaiz munfasil, boleh enggak 2 harokat? Boleh. Tapi harus 2 gitu, mad jaiz munfasil. Ya, kalau mad wajibnya diusahakan 4 lah. Gitu. Boleh sih gitu kan. Tapi kalau 2 konsisten. Nah, di dengung itu kalau 2 boleh 2 ketiganya huruf berikutnya. Khalaqal insa. Atau yang 3 khalaqal insa. Jadi dengungnya full 3 harokat ya gitu. Harokat itu artinya gerakan. Jadi diukur. Gitu. Dan yang keempatnya sa, huruf san, huruf berikutnya, huruf ikhfanya ini. Jadi kenapa ing itu dengung? Karena huruf sa-nya ini. Huruf ikhfanya ini. Apa arti Pak? Sama-sama yang dengung gitu, yang mendengungkannya. Yang ta, tha, jim, dal, dal, za, sin, sod, dan ta, za, fa, qaf. Katanya 20 yang berdengungnya. Yang bi ikhfa 15, idgham biguna dan iklab. Nah, itu. Jadi ukurannya jangan dipersoalkan ya. Jangan cuma 2, 3, mau 4, silahkan aja kalau ya. Ada juga yang menyampaikan sampai ke 6 harokat ada. Itu. Ada. Dari mana dasarnya ya? Kalau menggunakan kaidah nggak masuk gitu kan. Ada yang menyampaikan sampai ke dengung 6 harokat gitu kan. Secara kaidah nggak masuk. Yang secara umum ya di BKPRI pun 2 ya.
Dua sebetulnya mah gitu kan. Yang penting ada dengung aja itu kan. Gitu. Hah? Gimana? Allah. Apa aja? Maksudnya gimana? Allah. Oh gitu. Allah. Benar. Tapi mah juga Allah Akbar gitu tapi alam. Ya, oke. Ya, itu kan. Boleh lah gitu kan, boleh. Khusus Allah mah boleh ya, karena Allah Maha besar ya, itu kan. Tidak merubah ya. Ya. Sama ya, panjang baik satu rakaat, dua rakaat itu secara makna tidak merubah makna ya. Berubah. Tapi nggak merubah lah, seperti gunah kan, mau satu harokat, mau dua harokat, mau tiga harokat, mau empat harokat, tidak ada merubah makna ya. Yang berubah nanti panjang sama tidak panjang. Nah itu kalau panjang 1, 2, 3 mah nggak ada merubah ke mana. Tapi kalau udah panjang 2 dengan tidak panjang beda, karena kan kalau nggak panjang kan mufrad dalam bahasa Arab, kalau 2 udah musanna, 2 orang. Nah itu kan, jadi bedanya di situ. Kalau Allahu Akbar, Allah Akbar, tapi dihafal Allah bawahnya. Itu makanya di dalam sholat juga ya, jangan sampai dibawa di atas Pak. Allah, takutnya si makmum ngambil helaan ke hanap gitu kan. Makanya kalau saya mah mesti sujud baru takbir gitu kan. Kang Hasbu saya mah nggak diangkat, di bawah kan Allah Akbar. Kamu lamun tumainah dulu. Si makmum mesti atas Pak, kurang masih kayak dia. Gitu. Makanya jangan dulu takbir. Jangan dulu takbir. Bangun nggak di atas. Allahu Akbar. Dia bilang tidak boleh di atas. Mau enu ngudag. Mau kaudag dah. Bahaya tuh Pak kalau kita keduluan sama makmum jadi himar kan di dalam keterangan. Jadi kuda. Berenang juga nggak boleh. Jadi harus pinter. Ya. Di salam pun juga harus pinter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duluan gitu. Jadi harus kan ke kiri kanan. Gitu. Jadi harus diatur juga di situ. Ya. Gitu. Jadi ukuran ya. Tadi jelas ukurannya ya, mau 2 mau 3, yang penting masuk ke al-khaisum, ada rongga hidungnya. Kalau 1 masih bisa tadi juga kan kalau nggak mati, artinya dia belum sempurna. Nggak bisa ketiga juga, 2 juga udah nggak bisa, jadi udah nggak masuk al-khaisum. Artinya ikhfa, idgham, gunnah, iqlab dan ikhfa safawi itu belum sempurna kalau belum masuk 2 harokat. Jadi antara 2 sampai 3 udah masuk reng. Itu jadi ingsa panjang, min adalah izhar jelas. Min alaq jelas, n-nya 1 karena ainnya ini yang menjelaskan. Ya. Dari 2 ayat ini ya mudah-mudahan ya pengetahuan ya untuk kita mengupgrade diri agar apa yang kita baca selalu terlindungi dan keasliannya, kefasihannya, dan harapan kita adalah ajrong kabiro, setiap huruf mendapatkan wal hasan itu bi asyi amsalihah, 10 huruf kebaikan dan menambah-nambah kebaikan untuk kita semuanya ya, dan amin ya rabbal alamin, dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang saya sampaikan. Dan kita baca istighfar, hamdalah dan kifarat doa majelis. Astagfirullahalazim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.